syariah, fikih, dan usul fikih. Nah, pertama kita akan membahas dulu mengenai apa definisi syariah. Nah, syariah ini menurut bahasa Arab memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah jalan ke tempat perairan atau jalan yang harus ditempuh. Nah, sedangkan menurut istilah syariah adalah segala hukum Islam yang mengandung hubungan dengan Allah sesama manusia maupun dengan alam sekitar. Nah, syariah ini juga bisa kita sebut sebagai hukum amaliyah, di mana ini mengatur beberapa aspek. Yang pertama ada ibadah, tentang keluarga, tentang hukum perairan, hukum dan hukum-hukum yang lainnya. Nah, yang kedua adalah fikih. Fikih berasal dari bahasa Arab yaitu koho dan fakoha. Nah, yang berarti paham, mengerti, dan ahli dalam fikih. Sedangkan menurut istilah sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Muhammad Al-Jardani di dalam kitabnya, fikih adalah kaidah-kaidah syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang dipetik garis-garis yang jelas dan rinci. Jadi fikih adalah segala ketentuan hukum syara baik yang ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya maupun hukum syara yang ditetapkan oleh para fuqaha dan mujtahid lewat ijtihad. Nah, yang ketiga adalah definisi usul fikih. Nah, fikih itu berasal dari bahasa Arab al-fiqh dan al-asli. Yang mana asli ini memiliki arti sebagai dasar atau landasan, sedangkan al-fiqh artinya paham, mengerti, dan ahli. Nah, sedangkan menurut istilah usul fikih adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali hukum-hukum huruf dari dalil yang rinci dan jelas. Jadi usul fikih adalah alat atau sarana yang digunakan untuk memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah untuk menghasilkan hukum-hukum syara yang baru. Bila kita akan kembali ke definisi fikih dan syariah tadi, antara syariah dan fikih keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, walaupun mereka memiliki istilah yang berbeda. Nah, apa sih hubungan erat antara fikih dan syariah ini? Nah, syariah adalah sumber atau landasan untuk fikih, sedangkan fikih adalah pemahaman terhadap syariah. Jadi walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan, tapi keduanya ini memiliki istilah yang berbeda. Nah, kita akan menyimpulkannya lebih sederhana lagi. Syariah adalah hukum yang berasal dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang mana keduanya ini belum dicampur oleh nalar manusia. Sedangkan fikih adalah hasil dari pemikiran manusia yang dilakukan dengan ijtihad. Sedangkan usul fikih adalah metode atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan hukum-hukum syara yang baru. Baiklah, setelah kita mengetahui apa definisi dari syariah, fikih, dan usul fikih, sekarang kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan fikih. Nah, sejarah perkembangan fikih ini dibagi menjadi 4 periode. Pertama ada pada masa Nabi, masa sahabat, mazhab, dan kontemporer. Nah, pertama kita akan membahas lebih dulu mengenai pada masa Nabi, periode pada masa Nabi. Nah, pada masa Nabi ini fikih itu belum dikenal sebagaimana namanya yang sekarang itu fikih. Mereka masih mengenalnya dengan sebutan ilmu pengetahuan. Nah, jadi pada zaman Nabi itu fikih itu masih sederhana, mereka masih menyebutnya sebagai ilmu pengetahuan. Nah, pada masa Nabi ini kita bisa untuk melihat perkembangan fikih pada masa Nabi ini, kita bisa melihatnya dari sebuah hadis atau dialog yang dilakukan oleh Nabi dan Mu'adz yang diriwayatkan oleh Abu Daud, di mana hadis tersebut seperti yang dapat kita lihat. Nah, itu adalah hadisnya.
Nah, jadi pada masa Nabi itu perkembangan itu belum terlalu kentara, di mana jika para sahabat atau umat muslim ingin bertanya mengenai masalah-masalah fikih tentang masalah-masalah yang terjadi di antara umat Islam itu, Nabi menunggu langsung turunnya wahyu dari Allah atau melihat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi pada masa Nabi itu lebih ke kerangka dasarnya fikih. Nah, yang kedua adalah masa sahabat. Nah, pada masa sahabat ini dimulai setelah wafatnya Nabi Muhammad, di mana mulai dikenallah yang namanya istilah fikih. Karena pada masa itu agama Islam itu menyebar luas dan sudah berkembang pesat ke seluruh jazirah Arab. Nah, di mana ada banyak hukum-hukum atau masalah yang membutuhkan hukum Islam untuk memberikan jawaban atas permasalahannya. Nah, untuk itu para sahabat berijtihad dalam menetapkan hukum syariah Islam, di mana pada masa itu mereka tidak bisa lagi bertanya kepada Nabi tentang masalah-masalah yang mereka dapatkan. Tapi tentu saja mereka berijtihad dengan sahabat-sahabat yang lain. Misalnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau mendapatkan sebuah masalah yang tidak dia dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka beliau akan mengumpulkan para sahabatnya, kemudian melakukan ijtihad bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga ada pada masa mazhab. Nah, pada masa mazhab ini terdapat 4 mazhab yang sekarang sangat terkenal dan sekarang kita tekuni, di mana yang pertama adalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, pada masa ini perkembangan fikih itu terjadi sebuah pemikiran besar-besaran, di mana era ini dikenal sebagai era perbedaan pendapat, di mana para orang-orang itu diberikan kebebasan dalam berpikir, dalam mengungkapkan pendapat tentang pemahaman mengenai agama. Karena itu, karena adanya perbedaan pendapat tadi, maka itulah mazhab itu berpecah menjadi 4 mazhab, di mana antara satu mazhab dengan mazhab yang lain itu sering berbeda. Ada juga yang sama, misalnya antara Hanafi dan Maliki ini memiliki sebuah perbedaan di hukumnya ini, sedangkan antara Syafi'i dan Hambali memiliki hukum yang sama di bidang ini. Nah, walaupun sama-sama memiliki perbedaan pendapat, tapi semuanya memiliki hukum akhir yang sama. Nah, yang keempat yaitu pada masa kontemporer. Nah, pada masa kontemporer seperti yang kita ketahui adalah masa modern, di mana perkembangan teknologi yang mana ini merekayasa peradaban manusia, seperti munculnya teknologi baru seperti bayi tabung, adanya bank asi, pil pengatur haid, dan lain-lain. Nah, inilah yang membuat kita membutuhkan fikih atau hukum Islam untuk menanggapinya. Bagaimana sih hukum bayi tabung itu, bagaimana hukum tentang ASI, dan bagaimana hukum tentang pengatur haid. Jadi sejarah perkembangan fikih itu terus berkembang dan sampai sekarang masih diperdebatkan dan sampai sekarang masih terus berkembang. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai bab taharah. Nah, taharah secara bahasa artinya suci dari segala yang kotor, baik yang dapat dirasa maupun dilihat. Nah, secara istilah memiliki arti seperti itu, bersuci dari hadas dan najis, baik dari hadas besar maupun hadas kecil, baik dari najis besar maupun najis kecil. Nah, kenapa kita harus mempelajari bab taharah? Karena bisa menempatkan
yang penting, di mana ini merupakan syarat sahnya ibadah-ibadah tertentu, misalnya sholat. Nah, jika kita tidak melakukan toharoh, maka sholat kita tidak sah, dan konsekuensinya maka ibadah yang kita lakukan seperti sholat tadi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu Al-Baqarah 222, yang mana artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, jadi menyucikan diri itu wajib, teman-teman. Nah, untuk itu di bab hari ini kita akan membahas mengenai 3 hal. Pertama itu berwudu, tayamum, dan mandi wajib. Sebelum kita membahas mengenai wudu, tayamum, dan mandi wajib, kita akan membahas lebih dulu mengenai jenis-jenis air untuk bersuci tadi. Yang pertama ada air mutlak. Nah, air mutlak ini adalah air yang suci lagi menyucikan. Misalnya air hujan, salju, embun, air laut, dan air zam-zam. Nah, ini merupakan air yang suci lagi menyucikan. Yang kedua ada air mustakmal. Nah, air ini adalah air suci yang menyucikan juga, di mana ini merupakan air misalnya air yang menetes dari anggota tubuh orang yang berwudu. Nah, air ini adalah air yang suci. Yang ketiga ada air yang berubah karena benda suci. Nah, air ini adalah air yang sudah tercampur dengan air benda suci yang lainnya, misalnya dengan sabun atau air buka mawar. Nah, airnya ini tetap suci, tapi menurut 3 pendapat mazhab, air ini sudah suci tapi tidak menyucikan, artinya makruh. Yang keempat, air yang bertemu najis. Nah, ini merupakan air yang najis, tidak suci lagi tidak menyucikan. Jadi ini adalah air yang sudah terkontaminasi dengan kotoran-kotoran atau najis tadi. Nah, yang kelima yaitu air mu'tab. Nah, air ini adalah air perasan, di mana ini air suci tapi tidak bisa menyucikan. Misalnya kopi, perasan lemon, jus, dan air-air yang berasa lainnya. Nah, yang keenam ada air buah pulah. Nah, ini merupakan air suci, tapi air ini harus mencapai 200 sampai 270 liter baru bisa dinamakan sebuah air yang suci. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis air ini, kita akan beralih ke sini, yaitu berwudu, tayamum, dan mandi. Itu kita akan bahas lebih dulu mengenai berwudu. Nah, kita akan membahas kembali mengenai berwudu, tayamum, dan mandi wajib. Nah, pertama-tama kita akan membahas lebih dulu mengenai berwudu. Nah, berwudu ini secara bahasa milihannya yang artinya bersih, indah, dan bagus. Nah, sedangkan menurut syarat artinya membasuh atau membersihkan setiap anggota tubuh untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, jadi wudu itu adalah merupakan syarat sah untuk sholat, untuk melakukan ibadah kepada Allah tadi, misalnya seperti sholat, mengaji. Itu tentu saja kita harus berwudu terlebih dahulu. Karena jika tidak bersih dari hadas tadi, berwudu untuk melaksanakan sholat, maka insya Allah sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syarat untuk berwudu itu yaitu yang pertama adalah Islam, yang kedua berakal, yang ketiga dewasa. Jadi syarat pertamanya itu harus Islam. Maka orang Islam itu jika ingin beribadah atau lagi melaksanakan sholat tadi harus wajib berwudu terlebih dahulu. Nah, yang kedua adalah berakal. Maka orang yang telah sah berwudu itu adalah orang yang berakal, orang yang dewasa, orang yang mengerti antara baik dan buruk, orang yang paham tentang agama. Nah, yang keempat itu menggunakan air suci atau air yang halal. Maka untuk berwudu itu kita harus menggunakan air yang bersih dan suci tadi, seperti yang sudah kita jelaskan tadi tentang air-airnya tadi.
Yang terakhir adalah niat. Untuk berwudu kita harus berniat terlebih dahulu. Tentu saja teman-teman juga sudah mengetahui apa niat dari berwudu. Kemudian kita untuk berwudunya tadi kita harus tertib dalam menjalankan langkah-langkah untuk berwudu tadi. Nah, yang selanjutnya itu adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, yang pertama itu keluarnya angin dari kemaluan, baik dari depan ataupun dari belakang. Nah, ketika sesuatu keluar itu dari kemaluan kita, maka itu sudah membatalkan wudu kita. Contohnya misalnya kentut, baik tercium bau ataupun tidak, karena kita bisa merasakannya. Walaupun tidak terdengar suara tapi tercium bau, maka tetap batal wudunya. Yang kedua itu hilang akal atau mabuk. Nah, orang yang hilang akal atau mabuk itu wudunya batal, maka dia harus berwudu lagi. Yang ketiga itu tidur. Orang yang tidur juga batal wudunya karena itu termasuk dari hilang akal. Karena pada saat tidur itu tidak sadar. Yang terakhir itu bersentuhan dengan yang bukan mahram. Misalnya laki-laki yang bukan mahram bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Nah, itu bisa menyebabkan batalnya wudu. Nah, yang kedua ada tayamum. Jadi tayamum ini bisa kita lakukan ketika tidak ada air, benar-benar tidak ada air. Nah, yang kedua itu air yang hanya cukup untuk diminum. Misalnya kita memiliki air, tapi airnya itu hanya bisa kita minum. Sedangkan kondisinya sedang kekeringan, jadi air itu hanya bisa untuk kita minum, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, yang ketiga adanya alergi. Misalnya kita ada alergi terhadap air, itu kita diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, yang keempat itu jika tidak mampu berwudu, misalnya orang itu sakit sehingga tidak bisa bangkit untuk berwudu tadi, atau tidak ada orang yang membantunya untuk berwudu tadi, maka dia diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, sebagai tayamum ini dilakukan dengan mengambil debu-debu di sekitar, misalnya di dinding-dinding ini. Nah, di dinding-dinding ini adalah debu-debu yang suci seperti di dinding, di papan tulis, atau di tempat-tempat suci yang lainnya. Nah, tayamum ini hanya bisa dipakai satu kali untuk satu kali salat. Nah, setelah itu maka tayamumnya batal. Nah, untuk rukun-rukun tayamum ini yang pertama kita harus berniat terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa mengambil debu-debu di sekitar kita, kemudian menekuk-nekuknya seperti ini. Setelah itu mengusapkannya ke wajah sebanyak 3 kali. Nah, kemudian kita mengambil kembali debu-debu yang ada di dinding tadi, kemudian mengusapnya ke tangan sebanyak 3 kali, kiri dan kanan. Dan terakhir tertib. Kemudian setelah tertib tadi kita membaca doa setelah selesai berwudu. Nah, yang ketiga adalah mandi wajib. Nah, mandi wajib ini secara bahasa memiliki arti mengalirkan air ke seluruh tubuh, atau secara syarat artinya mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat. Artinya kita mandi untuk membersihkan diri dari hadas kecil maupun hadas yang besar. Nah, hal yang memandikan mandi wajib ini yang pertama adalah keluar mani baik perempuan atau laki-laki. Ketiga, bersetubuh atau berhubungan suami istri. Jadi orang yang sudah menikah kemudian berhubungan suami istri, maka diwajibkan untuk mereka mandi wajib. Yang ketiga itu masuk Islamnya orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam itu diwajibkan untuk mandi wajib. Yang keempat itu mati. Jadi orang-orang yang sudah mati itu wajib untuk mandi wajib. Siapa yang memandikannya? Itu orang-orang yang masih hidup, keluarganya. Yang kelima itu haid. Nah, haid untuk perempuan, maka ketika perempuan itu sudah beranjak dewasa dan haid,
yang terakhir yaitu selanjutnya mimpi basah. Yang ini untuk laki-laki. Jadi ketika laki-laki itu sudah mimpi basah, maka mereka diwajibkan juga untuk melakukan mandi wajib. Nah, ini merupakan hal atau tanda di mana mereka itu sudah dewasa. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai sholat. Nah, sholat itu secara bahasa berarti berdoa, doa atau rahmat. Nah, secara syarat, sholat adalah tindakan khusus memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala atau beribadah kepada Allah yang berupa perkataan dan perbuatan dengan syarat dan hukum yang sudah ditentukan, yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, jadi teman-teman, salat itu adalah termasuk ke dalam rukun Islam yang mana menempati posisi kedua. Nah, salat adalah yang agama di mana jika kita tidak salat maka runtuh juga keimanan kita. Nah, salat ini hukumnya itu padu, yaitu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi salat itu merupakan salah satu tanda kita sebagai umat muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, adapun syarat sahnya sholat yang pertama adalah Islam. Jadi setiap orang yang Islam itu diwajibkan baginya untuk sholat. Dan jika mereka tidak sholat maka hukumnya adalah berdosa, haram hukumnya, karena sholat itu merupakan wajib bagi setiap muslim. Kemudian berwudu. Jadi untuk sebelum sholat kita itu diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu, suci dari hadas dan najis baik pakaian kita dan tempat-tempat kita untuk beribadah. Nah, yang kedua itu mengetahui waktu sholat. Jadi jika ingin sholat kita harus mengetahui terlebih dahulu kapan masuknya waktu sholat. Misalnya seperti sholat asar, sholat subuh, sholat isya ataupun sholat maghrib. Kemudian menutup aurat. Jadi ketika kita sholat kita harus menutup aurat kita. Untuk laki-laki dimulai dari atas pusar sampai lutut itu merupakan auratnya, sedangkan perempuan seluruhnya kecuali telapak tangan dan juga muka. Nah, yang terakhir itu menghadap kiblat. Jadi sholat itu harus menghadap ke arah kiblat. Dia tidak menghadap ke arah kiblat maka tidak sah sholatnya. Nah, kemudian sholat itu ada dua. Yang pertama adalah sholat fardu dan juga sholat sunnah. Nah, sholat fardu itu misalnya sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh. Nah, ini merupakan sholat yang tidak boleh ditinggalkan karena ini merupakan sholat wajib. Nah, yang kedua adalah sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini adalah sholat yang dikerjakan kita mendapat pahala, jika ditinggalkan juga tidak berdosa. Nah, pertama adalah sholat rawatib. Nah, sholat ini adalah sholat yang mengiringi sholat fardu, di mana misalnya sholat sunnah sebelum misalnya sholat yang pertama adalah sholat rawatib. Nah, ini adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Misalnya sholat sesudah zuhur 2 rakaat, ataupun sholat sesudah maghrib 2 rakaat dan sholat sesudah isya 2 rakaat. Biasanya setelah kita selesai menyelesaikan sholat fardu. Nah, yang kedua ada sholat duha. Nah, sholat ini dikerjakan pada waktu pagi hari. Biasanya dari terbitnya matahari, misalnya jam 8 ataupun jam 9, jam 10. Nah, yang ketiga ada sholat mutlak. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat ini adalah sholat ketika kita berdiam diri di masjid. Ketika kita ke masjid kita disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Selanjutnya itu sholat istikharah. Nah, kemudian sholat taubat. Ini merupakan sholat di mana kita memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Nah, selanjutnya sholat istiqo. Ya, selanjutnya adalah
itu merupakan waktu yang baik. Kemudian sholat tarawih, sholat witir. Nah, sholat tarawih ini dikerjakan pada bulan Ramadan. Kemudian sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, untuk sholat Idul Fitri itu dilaksanakan pada hari raya besar umat muslim, itu Idul Fitri. Kemudian Idul Adha dikerjakan pada saat bulan atau pada saat hari raya Idul Adha. Kemudian ada sholat gerhana, sholat tasbih, dan sholat hajat. Nah, untuk sholat tasbih itu setidaknya dikerjakan 1 kali sehari, atau jika tidak bisa seminggu sekali, jika tidak bisa sebulan sekali, dan jika tidak memungkinkan kembali, maka disarankan untuk melaksanakannya 1 tahun sekali, dan jika masih tidak bisa dilakukan 1 kali seumur hidup. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai jamak dan qasar. Nah, salat yang pertama adalah salat jamak. Nah, jamak itu menurut bahasa itu dikumpulkan atau dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya salat zuhur dengan salat asar, maghrib dengan isya. Nah, salat jamak ini hukumnya boleh bagi orang yang berpergian atau para musafir. Nah, salat jamak ini dibagi menjadi 2 macam. Pertama ada salat tahjim, salat jamak tahjim, dan juga salat jamak takhir. Nah, salat jamak tahjim ini dikerjakan pada waktu pertama, misalnya waktu zuhur, misalnya zuhur dan asar yang dikerjakan pada waktu zuhur. Kemudian salat maghrib dan isya yang dikerjakan pada waktu maghrib. Nah, salat ini harus berurutan. Sedangkan jamak takbir adalah sholat yang dikerjakan pada waktu akhir. Misalnya sholat zuhur dan asar yang dikerjakan pada waktu asar, dan maghrib dan isya yang dikerjakan pada waktu isya. Nah, sholat jamak ini harus dikerjakan secara berurutan, tidak boleh disela-sela oleh sholat yang lain. Kemudian jika memang tidak memungkinkan untuk sholat jamaah ini jika tidak memungkinkan untuk sholat tepat waktu, maka sholat jamaah ini diperbolehkan. Nah, yang kedua adalah qasar. Nah, qasar ini artinya sholat fardu yang diringkas. Misalnya sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Sedangkan untuk sholat qasar ini hanya bisa dilakukan di sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan untuk subuh dan maghrib tidak boleh diqasar. Nah, baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai perawatan jenazah. Jadi ada 4 kewajiban yang harus dilakukan oleh umat muslim ketika saudara muslimnya meninggal dunia. Yang pertama adalah memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolati jenazah, dan menguburkan jenazah. Jadi untuk perawatan jenazah ini adalah fardu kifayah, di mana jika dikerjakan walaupun hanya 1 orang, itu yang lainnya tidak mendapatkan dosa. Tapi jika tidak ada sama sekali yang melakukannya, maka semuanya akan mendapatkan dosa. Nah, untuk perawatan jenazah ini ada 4 hal. Jadi kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Nah, ketika seorang muslim meninggal dunia, maka seorang muslim yang masih hidup wajib untuk memandikan saudara muslimnya yang sudah meninggal. Pertama, memandikan. Nah, syarat mayat atau jenazah tadi untuk dimandikannya itu pertama adalah muslim. Jadi ketika ada seorang yang meninggal dan kemudian dia muslim, maka dia wajib untuk dimandikan. Yang kedua adalah anggota badannya masih utuh. Jadi syarat untuk dimandikan itu adalah anggota badannya itu masih utuh. Jadi yang ketiga itu tidak mati sahih. Jadi orang yang
tidak mati syahid itu wajib dimandikan. Tapi jika orang tersebut mati syahid, misalnya seperti perang, maka tidak perlu dimandikan. Kemudian syarat memandikan. Jadi syarat seorang untuk dapat memandikan jenazahnya yang pertama adalah muslim berakal dan dewasa. Jadi orang yang seorang muslim yang berakal dan dewasa maka diperbolehkan untuk memandikan jenazah tadi. Kemudian berniat, kita harus berniat untuk memandikan jenazah tersebut, tidak memiliki niat-niatan yang lain. Kemudian harus sesama jenis. Jadi misalnya orang muslim yang meninggal tadi atau jenazah yang meninggal tadi adalah laki-laki, maka yang memandikannya adalah laki-laki. Kemudian jika jenazah dari perempuan, maka yang memandikannya adalah perempuan. Baiklah, yang kedua adalah mengkafani jenazah. Jadi mengkafani jenazah ini kita lakukan setelah kita selesai memandikan jenazahnya tadi. Nah, untuk laki-laki itu adalah 3 lapis kain untuk laki-laki, kemudian 5 lapis kain untuk perempuan. Nah, untuk mengkafani jenazah kita harus menggunakan kain kafan, yang mana kain kafan ini diberi dengan menggunakan harta orang yang sudah meninggal, dan jika tidak ada maka kain kafan ini dibeli oleh orang yang menafkahnya. Kemudian itu menyolati jenazah. Jadi setelah selesai memandikan dan mengkafani jenazah, maka seorang muslim itu wajib untuk menyolati jenazahnya tadi. Kemudian pada saat menyolatinya, posisi jenazahnya itu di depan jamaah. Kemudian berjamaah 3 saf ke belakang. Jadi ketika menyolati jenazah itu, jenazahnya itu harus di depan, sedangkan orang muslim yang masih hidup itu di belakangnya. Kemudian ber3 saf ke belakang. Kemudian harus suci dari hadas. Jadi ketika kita ingin menyolati jenazah itu kita harus suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian itu menguburkan jenazah. Jadi setelah kita selesai dari memandikan, mengkafani serta menyolati jenazah, kemudian kewajiban seorang muslim yang hidup terakhirnya itu kewajiban seorang muslim terhadap saudara muslim yang sudah meninggal adalah menguburkannya. Jadi yang pertama yaitu kita harus mengalir terlebih dahulu ukurannya. Ukurannya itu sesuai dengan ukuran pada jenazah tadi. Kemudian setelah selesai dibuat ukuran tadi, maka kita harus meletakkannya di kuburannya tadi dengan posisi miring dan menghadap kiblat. Kemudian, setelah selesai kita isi di liang lahannya tadi, kemudian kita lepaskan tali-tali pengikat kain kafan, kemudian ditimbun dengan tanah. Kemudian setelah kita menimbunnya dengan tanah, nanti ada membaca doa atau mendoakan si mayat tadi. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai puasa. Pasti teman-teman sudah tahu apa itu puasa. Jadi puasa itu adalah salah satu rukun Islam yang wajib kita tunaikan. Yang mana puasa ini adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sekarang kita akan membahas mengenai definisi puasa. Jadi puasa itu berasal dari bahasa Arab yaitu shaum, yang mana artinya menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Teman-teman, puasa ini adalah menahan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan dosa.
Kemudian puasa itu dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah puasa jasmani, puasa rohani, dan puasa hati. Nah, puasa jasmani ini hanya sekedar untuk menahan lapar dan dahaga. Kemudian puasa rohani adalah menahan diri dari segala perbuatan dosa. Kemudian puasa hati adalah menjauhkan diri dari segala penyakit hati, misalnya seperti sombong, dengki, dan iri hati. Kemudian kita akan bahas mengenai syarat wajib puasa. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama yaitu Islam. Jadi syarat wajib untuk puasa itu adalah Islam. Jadi orang-orang yang Islam atau umat Islam itu diwajibkan atas mereka untuk berpuasa. Kemudian cuti dari haid dan nifas dalam konteks ini yaitu untuk bagi perempuan dan wanita. Nah, ketika seorang wanita haid atau nifas, maka mereka tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Kemudian yaitu orang yang sudah dewasa, orang yang sudah mengerti mana hukum yang benar dan mana yang salah. Kemudian berakal sehat. Jadi orang yang berpuasa itu adalah berakal sehat, bukan orang yang gila. Kemudian mampu berpuasa. Nah, jadi orang yang diwajibkan untuk berpuasa adalah orang yang mampu berpuasa. Seperti tadi menahan lapar dan dahaga, menahan diri dari perbuatan dosa, kemudian menjauhkan diri dari penyakit hati, yaitu sombong. Kemudian mukim itu adalah orang-orang yang menetap, tidak sedang berpergian. Jadi orang yang tinggal di rumah atau di suatu daerah tetap di sana. Kemudian kita akan membahas mengenai hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum di siang hari. Makan dan minum dengan sengaja di siang hari, maka puasanya batal. Kemudian memasukkan benda lewat 2 jalan, seperti memasukkan sesuatu ke mulut, itu dengan sengaja itu tidak diperbolehkan karena itu bisa menyebabkan batalnya puasa. Kemudian muntah secara sengaja, seperti melakukan hal-hal yang dapat membuat kita itu muntah secara sengaja, itu tidak diperbolehkan karena itu bisa menyebabkan batalnya puasa. Kemudian berhubungan suami istri, walaupun mereka sudah memiliki hubungan, sudah menikah, kemudian pada saat berpuasa mereka itu melakukan hubungan suami istri, maka puasanya batal. Kemudian keluar air mani, itu juga bisa menyebabkan batalnya puasa. Kemudian haid dan nifas. Nah, ini juga bisa membatalkan puasa. Seperti tadi perempuan yang misalnya puasa di pagi hari, kemudian siang hari tadi dia tiba-tiba mengalami haid, maka dia harus segera membatalkan puasanya. Kemudian murtad dan gila. Nah, orang gila itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Kemudian orang murtad juga karena dia sudah keluar dari Islam. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis puasa. Jenis puasa itu ada 2. Yang pertama adalah puasa wajib dan yang kedua adalah puasa sunnah. Nah, puasa wajib itu adalah puasa yang wajib dilakukan oleh umat Islam yang mana tidak boleh ditinggalkan. Karena jika ditinggalkan mereka harus mengganti atau mengkodok puasanya. Nah, yang pertama adalah puasa Ramadan. Nah, puasa ini dilakukan ketika bulan Ramadan datang atau bulan penuh Ramadan, maka seluruh umat Islam yang tidak memiliki halangan itu diwajibkan untuk berpuasa. Dan ketika mereka tidak berpuasa, maka dia wajib untuk mengkodok atau mengganti puasanya. Kemudian puasa yang disebabkan karena bernazar, ini juga harus berpuasa karena sudah berjanji akan sesuatu. Kemudian puasa karena denda dan kafarat, ini harus kita berpuasa ketika kita mendapatkan hukuman yang mana atau untuk membayar kafarat kita. Kemudian puasa ganti atau kodok. Nah, misalnya tadi puasa Ramadan, maka kita harus wajib mengkodok tadi. Nah, kemudian puasa sunnah. Puasa sunnah ini ada beberapa. Yang pertama ada puasa Senin dan Kamis. Nah, puasa Senin dan Kamis ini biasanya
Kemudian puasa Asyura. Nah, puasa Asyura ini dilakukan pada tanggal 10 Muharram setiap tahun. Setiap tahun sekali. Di mana puasa ini dapat menghapus dosa-dosa kecil kita setahun yang lalu. Kemudian puasa dengan hari Syawal. Nah, biasanya puasa ini dilakukan setelah hari raya, 1 hari setelah hari raya Idul Fitri. Kemudian puasa Tamiyah dan Arafah Zulhijjah. Nah, biasanya puasa ini dilakukan pada tanggal 9 dan 10 Zulhijjah. Kemudian puasa Nabi Daud. Nah, ini adalah puasa yang dilakukan itu selang-seling, sehari puasa kemudian sehari tidak. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai hukum puasa. Nah, hukum puasa itu ada 3. Yang pertama bagi orang tua, bagi orang hamil dan menyusui, kemudian bagi orang musafir. Nah, yang pertama adalah bagi orang tua. Nah, untuk orang tua itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan syarat ketika kesehatannya tidak mendukung bagi dia untuk berpuasa atau mengalami penyakit yang tidak memungkinkannya untuk berpuasa, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi dia harus membayar fidyah atau mengkodok puasanya. Yang kedua adalah orang hamil dan menyusui. Nah, untuk wanita hamil dan menyusui itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena jika mereka berpuasa itu bisa membuat janin atau susunya atau ASI yang dihasilkan itu bisa berpengaruh dan itu bisa menyebabkan bayinya memiliki masalah atau kelainan. Jadi Islam itu memperbolehkan untuk wanita hamil atau menyusui untuk tidak berpuasa, sebagaimana yang dijelaskan nanti dalam hadisnya itu sesungguhnya Allah telah menggugurkan separuh salat bagi musafir serta mencabut kewajiban puasa bagi musafir, wanita menyusui dan wanita hamil. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Tapi wanita hamil dan menyusui itu wajib mengkodok dan juga wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Kemudian yang ketiga adalah bagi orang musafir. Nah, bagi orang musafir ini adalah orang yang berpergian di jalan Allah. Nah, mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi dengan syarat jarak safarnya yaitu 80 sampai 90 km. Jadi baru itu mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, ketika mereka tidak berpuasa tadi karena jaraknya 80 sampai 10 km atau lebih, maka mereka wajib untuk membayar atau mengganti puasa mereka yang telah mereka tinggalkan. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai zakat. Jadi teman-teman, sebelum kita membahas mengenai definisi zakat, jadi zakat itu merupakan salah satu rukun Islam yang wajib kita tunaikan. Jadi setiap orang yang muslim atau umat muslim itu wajib mengeluarkan zakat. Jadi apa zakat itu? Nah, zakat itu berasal dari bahasa Arab yaitu zakah yang artinya membersihkan, bertumbuh dan berkah. Nah, secara istilah zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang mampu dan memenuhi syarat. Jadi zakat itu wajib dikeluarkan oleh orang muslim yang mampu. Kemudian siapa syarat yang mewajibkan umat Islam itu berzakat? Yang pertama adalah beragama Islam. Jadi orang yang wajib zakat adalah orang yang beragama Islam. Kemudian orang yang merdeka, berarti orang yang merdeka yang bukan budak. Jadi orang yang bukan budak dan dia merdeka, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian harta yang dimilikinya halal. Jadi orang yang wajib berzakat itu adalah orang yang memiliki usahanya sendiri, bukan usaha kuliah ataupun milik orang lain. Kemudian tidak memiliki hutang. Jadi orang yang wajib zakat itu adalah orang yang tidak memiliki hutang. Kemudian siapa yang berhak untuk menerima zakat? Jadi ada beberapa kriteria
untuk kebutuhannya sehari-hari. Kemudian para amil zakat. Nah, para amil zakat ini adalah orang yang menerima zakat dari orang yang membayar, kemudian mereka akan menjaga dan kemudian memberikannya kepada orang fakir dan miskin. Kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, itu orang yang berhak untuk menerima zakat. Kemudian riqab, ini adalah garim. Kemudian sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, mereka adalah orang yang berhak untuk menerima zakat. Kemudian ibnu sabil adalah anak-anak jalanan, maka mereka berhak untuk menerima zakat. Nah, kemudian zakat ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim setiap tahun di bulan Ramadan. Nah, baik perempuan maupun laki-laki, entah dia anak kecil, remaja, anak-anak, balita, orang tua ataupun lansia. Nah, untuk zakat fitrah ini wajib dikeluarkan. Jika dia tidak mampu untuk mengeluarkan zakat ketika ini, maka yang menzakatinya adalah orang yang menafkahinya, misalnya suami. Nah, suami itu wajib untuk menzakati istrinya, anak-anaknya, baik itu anak-anaknya. Kemudian untuk zakat fitrah ini, satu orang itu 2,5 kilogram beras untuk setiap orang, entah itu masih bayi ataupun masih orang tua. Jadi semuanya sama rata untuk zakat fitrah ini. Kemudian untuk zakat mal ini adalah zakat kekayaan yang wajib dikeluarkan dalam jangka waktu 1 tahun sekali ketika sudah mencapai nisab. Jadi ini zakat mal adalah zakat kekayaan dari hasil usahanya sendiri yang sudah mencapai nisabnya. Nah, orang yang kekayaan sudah mencapai nisabnya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat malnya. Nah, ada beberapa jenis zakat mal. Yang pertama adalah zakat pertanian dan zakat hasil bumi. Nah, misalnya zakat hasil bumi, kemudian perkebunan dan perikanan. Selain itu zakat peternakan. Jadi ini adalah zakat hewan yang wajib dan ini juga wajib dikeluarkan. Kemudian zakat profesi, ada zakat emas dan perak, serta dan zakat perdagangan. Nah, ini adalah bagian dari zakat mal. Maka harta kekayaan dari hasil ini tadi, maka orang tersebut wajib untuk mengeluarkan zakat malnya. Nah, benda-benda yang bisa dijadikan zakat itu ada beras, jagung dan gandum. Kemudian untuk buah-buahan ada kurma dan anggur. Kemudian untuk peternakan itu adalah unta, sapi, kambing atau domba. Nah, ini adalah barang-barang yang bisa dijadikan untuk zakat. Misalnya tadi untuk zakat pertanian, misalnya pertaniannya itu adalah padi, maka zakat yang wajib dikeluarkan dia adalah zakat beras. Kemudian kebunannya tadi misalnya jagung. Kemudian yang peternakan tadi dia bisa mengeluarkan zakatnya berupa sapi dan tidak kambing. Kemudian zakat profesi itu bisa berupa uang. Kemudian zakat emas